Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya akan melanjutkan kajian yang ketiga mengenai puasa Ramadan ini, yaitu tentang sunnah-sunnah di saat puasa. Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan. Bulan panen pahala, bulan yang merupakan sekolah iman bagi kita semua. Oleh karena itu, sangatlah merugi apabila kita tidak pandai-pandai mengisi waktu dan kesempatan emas tersebut dengan baik. Orang yang beruntung adalah yang dapat memanfaatkan dan mengisi hari-hari Ramadan dengan amalan-amalan yang mulia dan menghiasinya dengan adab-adab yang terpuji. Adab-adab apa sajakah yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang sedang berpuasa tersebut? Insya Allah pada episode kali ini akan saya sampaikan beberapa sunnah-sunnah di saat kita melaksanakan puasa Ramadan ini. Sunnah yang pertama adalah makan sahur, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahur barakah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat berkah. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini berisi anjuran agar sahur sebelum kita melaksanakan ibadah puasa, karena di dalamnya terdapat kebaikan dan membawa berkah. Adapun di antara berkah sahur antara lain akan merasa kuat dalam melaksanakan aktivitas ibadah di siang hari, sebab orang yang lapar biasanya malas untuk beraktivitas. Yang kedua, membendung perbuatan-perbuatan jelek yang ditimbulkan oleh rasa lapar. Yang ketiga, mencontoh perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, menyelisihi perangai ahli kitab yang kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menyelisihi apa yang mereka lakukan. Dan yang kelima, menjadikan orang bangun di akhir malam dan bisa menggunakannya untuk beribadah kepada Allah. Bisa dipergunakan untuk bermunajat di dalam doa, berzikir, dan berbagai lagi aktivitas ibadah yang merupakan saat-saat istimewa di waktu sahur tersebut. Yang keenam, menjadikan orang giat sholat berjamaah subuh di masjid. Oleh karena biasanya jumlah orang yang sholat subuh pada bulan Ramadan jauh lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan termasuk sunnah ketika sahur adalah supaya kita mengakhirkan waktu makan sahur tersebut. Zaid bin Sabit radhiyallahu an berkata, kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdiri untuk sholat subuh. Anas bin Malik radhiyallahu an bertanya, berapa lama jarak antara selesai makan sahurnya Rasulullah dengan adzan? Zaid radhiyallahu an menjawab, lamanya sekitar bacaan 50 ayat. Sunnah yang kedua ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini adalah menyegerakan berbuka. Manakala matahari telah terbenam atau adzan maghrib telah dikumandangkan,
maka segeralah untuk berbuka, karena itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak dilalaikan oleh manusia. Padahal jika umat Islam seluruhnya menyegerakan berbuka, sungguh mereka telah berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya salafus salih. Mereka tidak akan tersesat insyaallah selama berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, sunnah yang ketiga adalah berbuka dengan kurma dan berdoa. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka beliau berbuka dengan minum air. Hal ini berdasarkan hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ayyusalli. Fa illam takur rutabat fa ala tamarat. Fa illam takun hasawatin mimma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan kurma, yaitu kurma basah sebelum salat. Apabila tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Apabila tidak ada kurma kering, maka beliau berbuka dengan air. Dan doa yang paling utama adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka puasa, senantiasa membaca doa, dhahabat dhama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga, telah basah kerongkongan, dan mendapatkan pahala dari Allah insyaallah. Kemudian sunnah yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang dan kedermawanan. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat mulia dan pahalanya pun berlipat ganda. Oleh karena itu, marilah kita contoh pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Beliau adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadan. Sehingga digambarkan bahwa beliau lebih dermawan daripada api yang kencang. Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Beliau menjadi lebih sangat dermawan lagi jika berada di bulan Ramadan. Masya Allah, la quwata illa billah. Kemudian sunnah yang kelima adalah membaca Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Karena itu sudah semestinya lah kita memuliakan dengan banyak membaca, mentadabburi, dan memahami isi Al-Quran ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita selalu mengecek bacaan Quran beliau pada malaikat Jibril alaihissalam pada bulan Ramadan. Cukuplah untuk menunjukkan keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran ini sebuah hadis yang menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan.
Setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi hingga 10 kebaikan. Aku, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bukan mengatakan alif, lam, mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian sunnah yang keenam untuk menghidupkan bulan Ramadan ini adalah sholat tarawih. Jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa seorang mukmin pada bulan Ramadan terkumpul 2 jihad di dalam dirinya, yaitu jihad pada siang hari dengan puasa dan jihad pada malam hari dengan qiyamul lail. Sungguh mengerjakan sholat tarawih pada bulan Ramadan pahalanya teramat sangat besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jamaah yang dimuliakan Allah, hendaklah kita mengerjakan sholat tarawih ini bersama imam. Jangan pulang sebelum imam selesai, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya sholat sepanjang malam. Masya Allah, subhanallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adapun untuk kaum wanita, jika ingin melaksanakan sholat tarawih di masjid, maka hendaklah memperhatikan adab-adab pergi ke masjid. Antara lain memakai pakaian syar'i, tidak memakai parfum atau wewangian, tidak bercampur baur dengan laki-laki, dan adab-adab lain yang memang dikhususkan untuk menjaga kehormatan muslimah. Yang ketujuh, sunnah di bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak berdoa. Termasuk salah satu berkah bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua dengan jaminan terkabulnya doa. Keadaan berpuasa termasuk di antara waktu terkabulnya doa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun da'awatin la turaddu, da'watul walid, wa da'watus shaim, wa da'watul musafir." 3 doa yang tidak tertolak. Doa orang tua terhadap anaknya, doa orang yang sedang berpuasa, dan doa orang musafir atau sedang bepergian. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan segala keutamaan, segala keistimewaan dan sunnah-sunnah selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita mukmin dan muslim yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini ihtisaban, dengan penuh perhitungan, ikhlas karena Allah, sehingga Allah akan mengampunkan, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anwar Lutfi di Bumi Madura.